Dan ketika perang Badar terjadi, kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma in halaka hadhil insabatul yaum la tu'bad ba'dal yaum. Ya Allah, andai kelompok kecil ini binasa pada hari ini, maka tidak akan ada lagi orang yang menyembah Engkau sejak hari ini. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan risalah. Oleh karena itu maka kita sebagai umat Islam tidak boleh mereduksi Ramadan hanya sebatas puasa. Itu bagus karena memang bulan puasa. Hanya sebatas untuk target pribadi, itu nggak apa-apa karena memang diperintahkan. Tapi satu yang tidak boleh lupa adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wan Ummah TV, kita tahu bahwa bulan Ramadan itu bulan di mana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendapatkan wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai ayat kelima. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya bulan Ramadan itu dia bulan pertama kali diturunkannya wahyu, dengan kata lain dia bulan risalah. Apalagi di dalam Al-Quran ditegaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas bahwa Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Dengan demikian, ketika di bulan Ramadan kita itu membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, sebenarnya kita bukan sedang hanya sekedar mencari pahala, tetapi kita sedang mendalami risalah kenabian. Kita sedang mendalami dokumen peradaban Islam. Bahkan lebih tegas lagi, ketika terjadinya Perang Badar. Kita tahu Ramadan pertama kan diwajibkan bulan Sya'ban 2 Hijriah. Sementara bulan Ramadan itu bulan berikutnya. Mulailah puasa Ramadan 2 Hijriah. Pada saat yang sama terjadi Perang Badar. Dan ketika Perang Badar terjadi, kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma in halaka hadhil insabatul yaum la tu'bad ba'dal yaum. Ya Allah, andai kelompok kecil ini binasa pada hari ini, maka tidak akan ada lagi orang yang menyembah Engkau sejak hari ini. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan risalah. Oleh karena itu maka kita sebagai umat Islam tidak boleh mereduksi Ramadan hanya sebatas puasa. Itu bagus karena memang bulan puasa. Hanya sebatas untuk target pribadi, itu nggak apa-apa karena memang diperintahkan. Tapi satu yang tidak boleh lupa adalah bahwa kita ini adalah umat risalah yang harus menerapkan risalah Islam. Dan di antara tantangan yang kita hadapi adalah orang yang berpegang kepada risalah Islam, itu kata Nabi, seperti al-qabidina ala zamr, seperti orang yang memegang bara api panas. Oleh karena itu maka perlu kesungguhan, perlu kesabaran, dan bulan Ramadan membentuk orang seperti ini. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan kita meninggalkan makan yang asalnya boleh, kita bisa tinggalkan. Kita bercengkrama dengan istri yang asalnya sunnah, kita tinggalkan. Minum, kita tinggalkan. Kalau yang boleh saja bisa kita tinggalkan, apalagi yang haram pasti bisa kita tinggalkan. Dan karenanya, orang yang betul-betul saum di bulan Ramadan, dia akan memiliki kekuatan untuk memegang bara api tersebut. Dan ketika kita menjadi umat risalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita menerapkan Islam, lalu kita berupaya sekuat tenaga untuk melaksanakannya, tentu ada tantangan, perlu kesabaran, dan bulan Ramadan itu membentuk kesabaran itu.
perlu keterikatan terhadap aturan. Dan bulan Ramadan itu membina kita terikat dengan aturan itu. Kalau azan misalnya jam 18, kita tidak akan berani berbuka jam 18, meskipun hanya kurang 1 menit, nggak berani. Kenapa? Karena kita memiliki pengawasan yang langsung dari keyakinan kita, dari akidah kita, sehingga kita tidak berani bermaksiat. Dan kita akan sabar sedikit demi sedikit untuk berpegang kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan orang yang berpegang kepada risalah, memperjuangkan risalah, dia akan menghadapi berbagai tantangan. Misalnya dulu Rasulullah SAW ditawari harta, tahta, jabatan, bahkan diancam dengan siksaan. Bila bin Robah kita tahu bagaimana disiksa habis-habisan. Dan Ramadan membentuk orang yang kuat seperti ini. Kenapa? Karena Ramadan membuat orang memiliki kacamata akhirat. Yang dia rindukan adalah keridhaan Allah. Yang dia inginkan adalah menjadi kekasih Allah. Dunia dia lewatkan. Kata Allah tinggalkan, dia tinggalkan. Kata Allah bolehkan, dia akan bolehkan. Oleh karena itu maka kita penting untuk menyadari bahwa bulan Ramadan bukan hanya sekedar untuk pribadi, tetapi dia adalah bulan risalah. Kita harus menyadari bahwa kita adalah umat risalah Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan harus menjadikan kita siap untuk berpegang teguh kepada Islam, laksana kita memegang bara api. Dan Ramadan akan menjadikan kita bisa melewati semua itu, karena Ramadan melatih kesabaran kita. Dan kita akan dengan sabar menapakinya, karena Ramadan membangun jiwa sabar seperti itu. Dan tentu saja kita tidak akan tergoda oleh godaan apapun, karena Ramadan membentuk kita memiliki kacamata akhirat. Yang ingin kita raih hanyalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Semoga Ramadan ini menjadikan kita sadar bahwa kita adalah umat risalah, dan menjadikan kita makin sadar bahwa kita harus menerapkan risalah tersebut dan siap untuk menjalaninya penuh dengan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.